Halo, selamat berjumpa kembali dalam materi peminatan matematika kelas 11 MIPA untuk semester 1. Nah, pada hari ini kita masuk dalam materi persamaan trigonometri berbentuk kosinus. Masih bersama dengan Miss Rita Yemema Manula. Nah, pada saat ini ada soal-soal nanti yang akan berbentuk kosinus. Nah, langkah penyelesaiannya adalah jika nanti dia berbentuk derajat, maka ada dua hal yang harus kita perhatikan. Pertama sekali, kita harus merubah bentuknya dulu menjadi cos X sama dengan cos A. Gitu ya. Harus menjadi cos sama dengan cos. Kedua belah pihak ini harus cos dan cos. Nah, maka nanti ada dua buah ini yang harus kita buktikan. Pertama adalah X sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat. Dan X sama dengan min alfa ditambah K dikali 360 derajat. Nanti hasilnya itu harus dalam bentuk X sama dengan. Gitu kata-katanya. Jikalau nanti dia ada rentangnya dalam berbentuk V, maka kita bisa menyelesaikannya. Yang pertama adalah tetap sama, kita rubah dulu. Dia harus menjadi cos sama dengan cos, gitu ya. Kita ubah dulu bentuk umumnya nanti, kita menjadi seperti ini. Nah, maka X sama dengan nanti adalah alfa ditambah K dikali 2pi dan X sama dengan min alfa ditambah K dikali 2pi. Kenapa sih Bu ini 2pi? Ya jelas karena pi sama dengan 180 derajat. Gitu ya. 2 dikali 180 derajat berapa? 360 derajat. Artinya yang rumus pertama dalam derajat dan dalam berbentuk pi ini adalah sama saja. Gitu nah ya, ingat bahwa pi dalam trigonometri bernilai 180 derajat. Nah, bagaimana dengan K? Masih ingat K? Dalam sinus sama saja. K ini adalah anggota bilangan bulat. Bilangan bulat itu seperti apa? Ada negatif, ada 0 dan positif. Angkanya bebas, boleh seluruhnya. Tetapi kita harus memperhatikan rentang yang ada pada soal. Sekarang kita lihat contoh soal yang pertama. Tentukanlah penyelesaian dari cos 2x sama dengan 0 untuk min x-nya berada di antara min 360 derajat dan 360 derajat. Langkah pertama yang harus kita selesaikan apa nih? Iya, cos 2x sama dengan 0. Maka cos 2x sama dengan 90 derajat. Tadi awalnya pertama kan cos 2x sama dengan 0. Ini cos 2x sama dengan 0 ini harus kita ubah menjadi cos sama dengan cos. Berarti yang ruas kanan ini kan masih 0. Sekarang kita lihat sebelahnya maunya cos. Berarti cos berapa yang hasilnya 0? Ternyata apa? Cos 90. Gitu nah ya. Yang ditulis ini adalah cos 90 bukan 90 gitu. Langkah keduanya adalah kita harus ingat dari rumusnya. Apa rumusnya tadi? Bahwa X itu sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat. Gitu ya. X yang di sini bagian ini kita mengganti menjadi apa nih? 2X. Makanya kita tulis ini adalah 2X. Lalu alfa yang di sini kita ambil dari cos yang tadi yang baru. Cos berapa dia? 90 derajat. Maka 90 derajat inilah yang akan sebagai apa nih? Alfanya. Kita salin di sini. Ditambah dengan K. K ini tadi apa? Anggota bilangan bulat. Awal sekali kita uji dia dengan angka negatif yang paling kecil. Awal sekali ya, negatif 1 dulu paling rendah angkanya ya, min 1. Nah, dikali dengan 360 derajat. Ayo, mana yang lebih dulu kita kerjakan? Perkalian atau penjumlahan? Pasti perkalian dulu ya. Berarti min 1 dikali 360 derajat berapa? Baru ditambah 90 derajat. Hasilnya adalah min 270 derajat. Maka 2X sama dengan min 270 derajat. Yang kita mau adalah X.
ya, X ya. Berarti X-nya sama dengan berapa? Min 270 dibagi 2 sama dengan min 135 derajat. Langkah ketiga yang harus kita perhatikan adalah sebelum langkah ketiga, apakah min 135 derajat ini memenuhi dari sistem yang ini? Iya, memenuhi karena dia masih berada di antara min 360 derajat dan 360 derajat, maka ini memenuhi gitu nak ya. Lanjut, karena min 1 memenuhi, kita coba negatif 2K-nya. Bentuk umumnya sama seperti ini, hanya saja yang kita ganti yang di sini bagian ini. Kita ganti di lekanya, ada yang min 2, ada yang min 1, 0, dan 1 gitu. Langkahnya sama, hanya berubah di K saja. Bentuk umumnya ini kita gunakan. K-nya yang kita ganti menjadi bilangan bulat. Kita coba min 2. Ketika K-nya min 2, hasilnya min 315 derajat nanti setelah kita hitung. Apakah min 315 derajat tadi terletak di interval antara min 360 dan 360 derajat ini? Terletak nggak di sini? Iya, terletak di antara ini nak ya. Iya. Selanjutnya min 2 masuk. Berarti kita bisa mencoba dengan negatif 3 K-nya. Kalau K-nya negatif 3, apa yang terjadi? Boleh nak ya, anak-anakku sekalian dicoba di rumah nanti. Kalau seandainya K yang di sini itu adalah negatif 3, dicoba dulu apa yang terjadi nak ya. Nah, pasti nanti hasilnya adalah tidak memenuhi. Tapi kalau untuk tahu lebih lanjut, boleh dicoba dulu nak. Sekarang selanjutnya, karena min 3 nanti tidak memenuhi, berarti kita lanjut ke bagian yang daerah positif. Sekarang kita coba, tadi min 1-nya memenuhi, lanjut ke 0. Ternyata jawabannya adalah X-nya sama dengan 45 derajat. Dan ini masih terletak intervalnya di antara yang soal inginkan gitu. Sekarang ketika K-nya sama dengan 1, ini 1, maka hasilnya apa? Masih memenuhi. Nah, dicoba K-nya sama dengan 2, apa hasilnya? Pasti tidak memenuhi gitu. Ketika sudah bertemu tidak memenuhi, ya udah kita cukupkan batas itu saja. Kita hanya ambil yang memenuhi sesuai dengan interval yang dia inginkan. Langkah ketiga, kalau tadi ini rumus yang pertama adalah alfa, berarti yang kedua adalah min alfa. Gitu nah ya, kita lihat ini. X sama dengan min alfa ditambah K dikali 360 derajat. Sehingga sama X-nya ini berapa nih? Ganti ini 2X, berarti sini 2X gitu. Alfa yang tadi 90. Tapi di sini maunya negatif alfa, berarti sini apa kita tulis? Negatif 90 derajat ditambah K. Ini K tadi apa? Bilangan bulat. Bilangan bulat kita mulai dari negatif dulu. Kita uji nih negatif 1. Gitu nak ya, dikali 360 derajat. Maka setelah kita selesaikan, dapatlah X-nya negatif 225 derajat. Min 1 dikali 360 derajat dikurang 90 derajat sama dengan min 450 derajat. Karena ini masih 2X, dia mau X nih, hanya X. Berarti nanti dibagi 2. Jawabannya adalah negatif 225 derajat. Nah, apakah negatif 225 derajat itu terletak di rentang ini? Terletak nggak di antara ini? Iya, masih terletak. Maka dia akan apa ini? Memenuhi. Gitu nak ya. Berarti dia adalah memenuhi. Sekarang karena K-nya yang sama dengan min 1 memenuhi, kita uji nih K-nya yang sama dengan min 2. Rumus bentuk umumnya ini sama persis, hanya K-nya saja yang kita ganti. Lihat nak perbedaannya. Min 2, min 1, 0, 1, 2. Hanya di sini saja yang berubah. Bentuknya hanya yang ini kita gunakan. Gitu nak ya. Berarti kita uji. Ketika dia min 2 K-nya, dapatlah nilai X-nya min 405 derajat. Apakah min 405 derajat itu berada di rentang ini? Oh, ternyata Bu tidak lagi Bu, dia sudah di luar. Maka dia tidak memenuhi. Maka yang
min 45 derajat ini tidak termasuk di dalam himpunan penyelesaiannya. Nah, kita uji seperti itu selanjutnya. Min 1 kita uji tadi masih masuk, 0 juga gitu, min 45 terletak di sini, 135 masih terletak di intervalnya. Hasilnya lanjutnya apa? 315 masih terletak di intervalnya. Boleh anak-anak aku coba ketika K-nya sama dengan 3. Coba nih, 3. Apa yang terjadi? Pasti tidak memenuhi. Maka bisa kita simpulkan adalah himpunan penyelesaian cos 2x sama dengan 0 untuk x-nya berada di antara min 360 derajat sampai 360 derajat. Yang memenuhi saja yang kita tulis nak dari antara kedua belah pihak ini ya. Kedua-duanya nak ditulis nak. Kalau ada angkanya yang sama maka kita tuliskan hanya satu saja. Apa jawabannya? Min 315 derajat, min 225 derajat, min 135 derajat, min 45, 45, 135, 225, dan 315 derajat. Bagaimana anak-anakku? Gampang kan? Gampang sekali. Selanjutnya, contoh soal yang kedua. Apa nih contoh soalnya nih? Gambarkanlah penyelesaian dari bentuk cos x sama dengan min setengah untuk intervalnya berada di antara min 180 derajat sampai 180 derajat. Kita jawab nak ya. Ingat langkah pertama. Langkah pertamanya apa? Kita harus mengubah bentuk ini menjadi bentuk umumnya. Harus kita buat cos sama dengan cos. Sekarang kita tulis dulu cos x sama dengan min setengah. Maka cos x-nya kita salin ke sini. Yang belum berubah apa? Min setengahnya. Maka min setengah ini kita rubah. Cos berapa sih yang hasilnya min setengah? Kita harus ingat cos yang negatif itu berada di kuadran 2 dan di kuadran 3 nih. 2 saja kita pakai nak ya. Berarti cos 135 derajat. Ini dapatnya dari mana tadi? Dari min setengah ini gitu. Ya, paham nak ya? Nah, setelah jadi cos sama dengan cos baru kita lanjutkan ke langkah kedua. Langkah keduanya apa nih? Kita harus ingat rumusnya apa? Ya, rumusnya adalah X sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat. X-nya yang mana? X-nya ini adalah X yang ini. X, berarti salin aja X. Alfanya mana nih? Ini yang dapat yang terbaru tadi. 135 derajat. Kita salin. Ditambah K-nya yang mana K-nya? K-nya bebas. Kita uji dengan negatif. Ini kenapa Ibu buat dari 0? Karena negatif 1 tidak termasuk. Boleh anakku uji nak ya, dicoba ya di rumah. Kalau negatif 1, buktikan nih kata-kata Ibu bener nggak kalau min 1 itu tidak termasuk, tidak memenuhi. Nanti dicoba ya. Jadi kita uji hanya memenuhi itu adalah ketika dia 0. 1 juga dia tidak memenuhi. Yaitu berapa nih? 135 derajat. Kenapa gitu? Karena intervalnya hanya berada rentang ini. Gitu. Ya nak ya. Sekarang karena seperti itu berarti yang 135 derajat yang memenuhi. Langkah ketiga kita masuk. Ingat tadi rumusnya apa? Ada alfa, ada negatif alfa. Ya nak ya. X di sini X sama dengan alfanya. Tadi apanya 135. Kalau negatif alfa berarti negatif 135 derajat. K-nya yang mana K-nya? K-nya itu bebas. Kita mulai dari negatif 1 ya, bilangan bulat. Coba negatif 1, jawabannya berapa nih? Min 495. Coba lihat, min 495 di mana ini? Sudah melebihi ya kan? Berarti ini tidak termasuk. Ini salah berarti tidak memenuhi. Sekarang coba 0. Min 2-nya nggak usah kita coba nak. Kalau misalnya tidak masuk ya, kita coba 0. Ketika 0 bagaimana dia? Min 135. Apakah ini memenuhi? Iya, memenuhi ya nak ya. Lanjut, 1 jawabannya berapa ketika K-nya 1? 225 derajat. Apakah terletak di sini? Tidak memenuhi. Berarti yang memenuhi hanya mana? Min 135 derajat gitu. Jadi, apa nih? Kita lihat nak ya, berarti memenuhi hanya itu. Dan ini tidak memenuhi, maka himpunan penyelesaiannya adalah siapa ini nak? Cos X sama dengan min setengah adalah min 135 derajat dan 135 derajat. Kalau kalian gambarkan, nanti gambarnya adalah seperti dia berbentuk pencerminan nak ya. Kalau
min 135 derajat ini memenuhi, maka min 135 derajat juga pasti memenuhi. Gitu. Dia akan saling berkaitan. Nah, batas itu nih penjelasan kita hari ini. Hari ini anak-anakku sekalian, boleh dicoba nih latihan soalnya. Latihan soalnya gampang. Ibu hanya berikan 2 soal saja. Yang pertama adalah tentukan himpunan penyelesaian dari cos 2x tambah 30 derajat sama dengan setengah, dengan intervalnya berada di antara lebih dari sama dengan 0 derajat dan kurang dari 180 derajat. Dan soal yang kedua kita adalah tentukan himpunan penyelesaian dari cos 3x sama dengan min setengah akar 3 dengan batasan interval x-nya berada di antara lebih dari sama dengan 50 derajat dan kurang dari sama dengan 270 derajat. Oke, terima kasih anak-anakku sekalian. Tetap semangat belajar di rumah dan pantang menyerah. Oke, sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. See you, bye-bye. Jika ada pertanyaan, boleh kita diskusikan melalui WhatsApp maupun dalam Google Classroom. Oke, anak-anakku, bye-bye.